Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amar Syahdial Fiatsali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari jurusan akuntansi tahun 2020. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang solusi keuangan ideal di masa new normal. Seperti yang kita ketahui, virus corona atau COVID-19 membuat kita harus menaati peraturan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut dengan PSBB. Setelah fase pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini berakhir, ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan di era new normal ini. Salah satunya yaitu masalah keuangan. Mengatur keuangan di masa new normal ini tentu sangat berbeda dibandingkan dengan yang kita lakukan biasanya. Hal tersebut dikarenakan ada banyak perubahan dalam hal usaha yang mungkin tiba-tiba sepi, kehilangan pekerjaan, atau mungkin terkena penyakit. Ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengatur keuangan di masa new normal ini. Yang pertama yaitu disiplin mengelola keuangan. Kondisi finansial akan dikatakan sehat apabila pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Agar hal tersebut dapat tercapai, yang perlu kita lakukan adalah menyusun anggaran agar semua kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mengendalikan hasrat berbelanja. Mengendalikan hasrat berbelanja memanglah tidak mudah, tetapi harus dilakukan agar kondisi finansial kita kembali membaik di era new normal ini. Kebiasaan konsumtif seperti berbelanja berlebihan berpotensi membuat keuangan menjadi tidak stabil. Apalagi di masa new normal ini, mal, restoran, bioskop, kafe, dan lain-lain sudah kembali dibuka untuk umum. Di saat seperti inilah penting sekali untuk mengendalikan diri agar tidak mudah tergiur tawaran promo atau diskon untuk kesenangan sendiri. Mulailah biasakan diri untuk berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Berikutnya yaitu mencari penghasilan tambahan. Agar kondisi finansial kita di masa new normal ini kembali membaik, tidak ada salahnya mencari penghasilan tambahan seperti freelance atau membuka suatu bisnis. Terutama bagi Anda yang bekerja di perusahaan yang terkena dampak COVID-19 ini. Dengan begitu, kita bisa mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang akan terjadi, seperti pemotongan gaji atau yang lebih buruknya dipecat dari perusahaan karena COVID-19 ini. Lalu selanjutnya yaitu memiliki dana darurat. Sangat penting memiliki dana darurat di masa new normal ini. Dana yang biasanya digunakan untuk jajan di akhir pekan bisa dialihkan sebagai dana darurat dalam bentuk tabungan atau investasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyimpan dana darurat ini adalah dengan membeli emas. Emas merupakan salah satu pilihan instrumen keuangan yang cocok untuk menyimpan dana darurat karena bisa menjaga nilai uang dan juga mudah untuk dicairkan. Investasi emas selain bisa dilakukan dengan membeli emas dan menyimpannya secara mandiri, Anda juga bisa membuka tabungan emas. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan investasi emas melalui tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian memberikan layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Layanan Pegadaian emas ini tidak hanya ada di outlet Pegadaian saja, tetapi juga ada di aplikasi Pegadaian digital. Tabungan emas Pegadaian bisa menjadi alternatif pilihan investasi karena sangat mudah dilakukan dan murah. Selain itu, keuntungan dari tabungan emas ini adalah biaya administrasi dan pengelolaan yang dibebankan ringan. Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas, dijamin kartase 24 karat, harga jual dan buyback yang kompetitif, serta dapat melakukan buyback dalam ukuran yang sangat kecil yaitu 1 gram. Selanjutnya, yang juga tidak kalah penting yaitu hindari berhutang. Hindarilah membeli barang-barang secara kredit. Jika bisa, tidak usah membeli barang-barang dengan harga jutaan di masa new normal ini.
agar keuangan kita kembali stabil. Di masa new normal ini, kestabilan keuangan itu adalah nomor 1. Jadi, usahakan menghindari membeli barang-barang secara kredit selama masa new normal ini. Yang terakhir yaitu diskusikanlah dengan orang-orang terdekat seputar masalah keuangan. Di masa new normal ini, kondisi keuangan kita pasti sangat menurun karena kekurangan pendapatan atau juga karena berhutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diskusikanlah dengan orang-orang terdekat, terutama keluarga, dan minta bantuan dari mereka. Jika Anda merasa masukan dari orang terdekat ini masih kurang, Anda bisa meminta bantuan dari orang profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, seperti konsultan keuangan atau perusahaan manajemen untuk membantu merapikan kondisi keuangan Anda di masa new normal ini. Dengan adanya pemaparan yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi alternatif teman-teman untuk mengelola keuangan selama pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan kalian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.